Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas anatomi hewan. Saya sendiri Yusuf Ramdonur dengan NIM A42021 90032. Apa sih itu anatomi? Anatomi adalah salah satu dasar ilmu kedokteran dan biologi yang mempelajari tentang struktur morfologis dari organisme hidup, mempelajari berbagai bagian, posisi mereka, serta saling keterkaitan satu sama yang lain. Yang pertama adalah eidonomi. Eidonomi atau yang biasa disebut sebagai morfologi eksternal merupakan ilmu mengenai penampilan luar pada suatu organisme. Hal ini berbanding terbalik dengan anatomi yang berhubungan dengan morfologi internal. Contohnya, pada endoskeleton terdiri dari dua komponen, yaitu endoskeleton tepat dan endoskeletal. Sedangkan pada otot utama prosom terdiri dari otot dorsal dan ventral yang saling berpasangan. Yang kedua adalah anatomi analitik, ilmu yang mempelajari mengenai susunan tubuh pada makhluk hidup seperti sistem, organ, dan hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, serta dapat diidentifikasikan atau diselidiki dengan terdapat pemecahan masalah. Contohnya, pada jaringan yang terdapat di tulang terdiri dari sel, substansi dasar, dan komponen fibriser. Dan yang ketiga adalah anatomi topografi. Dapat disebut sebagai anatomi segmental, merupakan cabang anatomi manusia yang membagi atau mengelompokkan tubuh manusia menjadi segmen atau wilayah. Dengan kata lainnya, anatomi topografi adalah deskripsi wilayah atau wilayah tubuh manusia. Contohnya, merupakan bagian ilmu anatomi yang mempelajari tentang suatu daerah atau lokasi bagian tubuh tertentu dan ditinjau dari perifer hingga mencapai medial secara runtut atau beruntun. Dan yang keempat adalah anatomi komparatif. Studi tentang persamaan dan perbedaan anatomi spesies yang berbeda ini berkaitan erat dengan biologi evolusioner dan filogeni evolusi spesies. Anatomi komparatif ini telah membukakan bukti keturunan umum dan telah membantu dalam klasifikasi hewan. Contohnya, struktur-struktur tungkai pada kucing dan hewan paus. Yang kelima adalah anatomi deskriptif. Studi mengenai struktur dan morfologi tubuh makhluk hidup melalui studi pada organ, perangkat, dan sistemnya secara independen. Hal ini lebih berfokus pada deskripsi, bentuk, dan pada fungsinya. Contoh, pada lengan posterior, sistem yang berbeda seperti sistem peredaran darah dan saraf. Yang keenam adalah anatomi fungsional, cabang dari biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Contohnya, kelibatan otot perut dan diafragma dalam proses pernafasan. Yang ketujuh adalah anatomi perkembangan. Anatomi perkembangan atau biasa disebut dengan embriologi, yaitu cabang anatomi yang mengkaji perubahan-perubahan sel dari pertama hingga akhir. Contohnya, perkembangan embrio hewan dari sel hingga indukan baru. Lalu, apa saja sih manfaat untuk mempelajari ilmu anatomi? Yaitu manfaatnya mempelajari ilmu anatomi untuk kehidupan, yaitu menjadi dasar ilmu untuk bidang kesehatan, mengetahui perbedaan letak, struktur, dan sistem hewan ataupun manusia. Beberapa ayat Al-Quran tentang anatomi hewan. Yang pertama adalah Quran Surah An-Nur ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kullu dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnih ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع
yakhluqullahu man yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kakinya, sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam Al-Quran masih banyak yang menjelaskan anatomi hewan dan masih banyak yang masih menjelaskan tentang hewan. Salah satunya lagi ada di Quran surah Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamu amsalukum ma faradna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Shadaqallahul azim, yang berbunyi artinya adalah, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang-terbangan dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dia dikumpulkan. Quran Surah Al-An'am ayat 38.